Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa? Angkat tangan. Erni, silahkan. Erni, silahkan. Kita teman-teman sebelum kita memulai pelajaran yang akan dibawakan sama Ibu Guru, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bi islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbil zikri ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, sebelum masuk materi, Ibu absen dulu ya. Ya, Ibu Guru. Iya, Bu. Erni Oihu. Hadir, Bu. Alifah. Rangga. Hadir, Bu. Alifah. Hadir, Bu. Rafi. Hadir, Bu. Safitri. Hadir, Bu. Musdalifah. Hadir, Bu. Windiarti. Hadir, Bu. Masya Allah, hadir semua ya. Iya, Bu Guru. Ya, rajin-rajin ya. Tidak, Bu Guru. Hari ini kita akan belajar tentang tasawuf amali, tapi dari beberapa tokoh. Hari ini kita akan belajar tentang tasawuf amali dari Al-Ghazali, Abdul Qadir Al-Jailani, dan Bahauddin Al-Naqsyabandi. Sebelum masuk pada ketiga tokoh ini, saya mau tanya dulu. Ada yang pernah dengar kalimat tasawuf amali? Tidak, Bu. Oh, benar. Jadi tasawuf amali yaitu bahasa sederhananya ini secara umum, definisinya secara umum biar mudah dipahami. Jadi tasawuf amali itu ilmu yang mengajarkan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah. Sampai sini paham? Paham. Oke. Jadi kita masuk pada tokoh pertama, yaitu Al-Ghazali. Ada yang pernah dengar namanya Al-Ghazali? Tidak. Ya, jangan bilang artis ya, minta maaf. Jadi Al-Ghazali ini lahir di kota Tus, Persia pada tahun 1058. Masih 1058 Masehi. Kira-kira tahun itu kamu orang sudah hidup atau belum? Belum. Kasihan sekali ya, Al-Ghazali sudah ada, kalian belum ada. Jadi Al-Ghazali menempuh pendidikan di kota Baghdad, kemudian membuat sebuah karya yang menjadi rujukan untuk tokoh-tokoh tasawuf setelahnya. Ya, nama karyanya yaitu Ihya Ulumuddin. Itu sebuah buku. Ia juga berkontribusi dalam menggabungkan antara tasawuf amali dengan filsafat dan teologi Islam. Karena ada beberapa masalah pada masa itu sehingga dia melakukan misi ini. Ada beberapa prinsip tasawuf amali dari Al-Ghazali. Yang pertama, ada yang tahu pertama apa? Sabar. Apa lagi? Syukur. Apa lagi? Zikir. Apa lagi? Tawakal. Setelahnya Tawakal. tawakal. Jadi prinsip dari tasawuf amali Al-Ghazali yang dibawakan oleh Al-Ghazali itu
ada sabar, syukur, zikir, tawabah, tawakal, dan muhasabah. Nah, kita masuk ke tasawuf amali. Jadi, menurut Al-Ghazali, tasawuf amali menekankan pada praktik spiritual dan penerapan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Itu banyak ya, namanya penerapan ibadah, ibaratnya penerapan ibadah. Nah, ada beberapa poin penting yang perlu kita ketahui dari tasawuf yang dibawakan oleh Al-Ghazali ini. Yang pertama yaitu fokus pada tindakan nyata. Tasawuf amali bukan menurut Al-Ghazali, tasawuf amali bukan hanya sekedar teori, berkonsep, atau bermateri, tetapi langsung ada pada tindakan nyata yang kita biasa sebut dengan ibadah. Nah, yang kedua yaitu pembersihan jiwa, membersihkan diri, membersihkan jiwa dari hal-hal yang tidak Allah suka, seperti sifat-sifat tercela, mulai dari sifat sombong, iri hati, dengki, ria, dan dendam, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga ada kesetaraan antara syariat dan hakikat. Sebelumnya ada yang tahu apa itu syariat? Tidak tahu, Bu. Kalau hakikat? Tidak juga, Bu. Oke, dalam tasawuf syariat itu adalah hukum agama, sedangkan hakikat adalah esensi spiritual. Jadi, ketika seseorang syariatnya baik, maka akan menimbulkan hakikat yang baik juga. Nah, selanjutnya yang terakhir, ada akhlak adalah buah dari tasawuf. Nah, ketika seseorang mendalami tasawuf dengan baik dan benar, dengan bimbingan yang benar, maka akan menghadirkan akhlak yang baik, akhlak yang benar, dan akhlak yang mulia. Sampai sini paham? Paham, Bu. Bagus. Oke, selanjutnya ada ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Al-Ghazali dari tasawuf amali ini. Yang pertama, membersihkan diri dari sifat-sifat tercela tadi, seperti iri hati, dengki, dan sebagainya. Sebenarnya kan tadi sudah disebutkan toh. Nah, yang kedua, harus sabar, harus tawakal, dan harus ikhlas. Ya, pintar. Nah, yang ketiga, siapa yang tahu yang ketiga apa? Menjalankan tahapan spiritual. Ya, menjalankan tahapan spiritual ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu taubat, yang kedua warok, yang ketiga zuhud, yang keempat sabar, dan yang kelima siapa yang tahu? Ridho. Yang kelima itu tawakal lalu ridho. Oke, sampai sini paham toh? Paham. Oke. Ada lagi yang terakhir, yang keempat yaitu selalu menjaga hati di dalam ketaatan, baik secara batin maupun lahiriah. Dan yang terakhir, bermasyarakat dengan saling peduli terhadap sesama dan alam Semesta. Oke, itu tadi dari Al-Ghazali. Kita masuk ke pembahasan kedua yaitu Abdul Qadir Al-Jailani. Abdul Qadir Al-Jailani, ia lahir di kota siapa yang tahu dia lahir di kota mana? Ya, dia lahir di kota Jiral, Persia pada tahun 1078. Nah, dia tidak terlalu jauh ya sama riwayat lahirnya Al-Ghazali. Nah, dia ini menempuh pendidikan yang sama seperti Al-Ghazali, yaitu di Baghdad. Dalam bertasawuf, dia mengambil rujukan dari Al-Ghazali. Kemudian, ia berkontribusi dalam membangun tarekat Qadariyah. Tarekat Qadariyah yaitu adalah pemikiran aliran Qadariyah. Nah, kemudian ia memiliki beberapa prinsip di dalam bertasawuf, yaitu tawakal, ya, terus zikir, terus panang, bakti, dan mahabbah. Oke, dalam bertasawuf Abdul Qadir Al-Jailani mengemukakan pendapatnya kalau tasawuf amali yaitu berfokus pada praktik spiritual dan penerapan ajaran tasawuf dalam kehidupan sehari-hari.
yaitu membersihkan hati dan sebagainya. Ada beberapa poin penting yang perlu kita ketahui dari tasawuf Abdul Qadir Al-Jailani ini. Yang pertama, yaitu menekankan pada akhlak. Yang kedua, perjuangan spiritual, yaitu perjuangan spiritual itu muhasabah diri, baik lahir maupun batin. Terus berserah diri kepada Allah dan selalu berzikir. Di sini paham? Paham. Oke, kita masuk ke yang ketiga, yang terakhir. Bahauddin Al-Naqsyabandi. Ia lahir di kota Bukhara di Uzbekistan pada tahun 1318 Masehi, ya. Pada tahun 1318 Masehi. Dia dipengaruhi oleh Amil Kulal dan Muhammad Baba Asamasi. Ada beberapa prinsip yang perlu kita ketahui juga tentang tasawuf dari Al-Naqsyabandi ini, yaitu sabar, muhasabah dan tawakal. Ia juga berkontribusi di dalam membangun tarekat Naqsyabandi. Oke. Menurutnya, tasawuf amali yaitu berfokus dan menekan pada praktik spiritual yang mendalam, ya, pada praktik spiritual yang mendalam dan tersembunyi. Nah, ini yang menjadi perbedaan tasawuf dari Al-Naqsyabandi dan tasawuf dari tokoh yang sebelumnya. Dia lebih ke batinnya kita. Nah, ada poin-poin penting juga yang harus kita ketahui. Yang pertama, zikir hati. Zikir hati itu seperti ini. Kita berzikir di hati, tapi mulut tidak mengeluarkan suara. Kalau bahasanya sekarang itu, mulutku diam tapi hatiku berbisik. Oke, yang kedua, yaitu perjalanan di tanah suci sendiri. Nah, ini bukan ke Mekah, ya, tapi berjalan di dalam dirinya kita sendiri, mencari tahu di mana salahnya kita, sudah sampai di mana imannya kita. Nah, itu namanya kita berjalan di tanah suci sendiri. Terus berjalan di tanah suci sendiri itu sama dengan muhasabah diri, membersihkan diri dan hati dari hal-hal yang tercela dan selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini paham? Paham. Oke, bagus. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari adik-adik sebelum saya akhiri? Ada, Bu. Oke, saya harap semua paham, ya. Semoga apa yang saya sudah sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.